ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى: المبحث الثاني السنة. في هذا المبحث 6 مسائل. Pembahasan yang kedua adalah tentang sunnah, dan dalam pembahasan ini ada 6 poin masalah, yaitu pengertian sunnah, macam-macam sunnah, kehujahan sunnah, kemudian posisi sunnah terhadap Al-Quran, kemudian hadis mutawatir, setelah itu dilanjutkan dengan hadis ahad. Kita masuk al-mas'alatul ula, ta'rifus sunnati. Masalah yang pertama yaitu pengertian sunnah. Al-mas'alatul ula ta'rifus sunnati. As-sunnatu fil lughati as-sunnatu lughatan at-tariqatu was-siratu hamidatan kanat aw zamimatan. Asani as-sunnatu indal usuliyina. As-sunnatu fi istilah usuliyina hiya ma sadaru an Nabi sallam ghairu Qur'ani. Wa hadha yasmulu qawlahu sallallahu alaihi wasallam wa fi'lahu wa taqriruhu wa kitabatahu wa isyaratahu wa hammahu wa tarakahu. Wa hadhihi al-anwa'u qad yadkhulu ba'daha fi ba'din. As-sunnatu hiya al-hikmatu. Idza waradatil hikmatu fil Qur'ani makrunatan mal kitabi fa hiya sunnatu bi ijma'i salafi. Ka qouli ta'ala wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Qala Syafi'iyyu fasami'tu man arda min ahli ilmi bil Qur'ani yaqul al hikmatu sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Zadal ba'du sunnatal khulafa'i rasyidina liqouli sallallahu alaihi wasallam fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidina al-mahdiyina asbu 'alaiha bin nawajid. Ya'ti takrijuhu qariban. Qala Ibnu Rajab wa fi amrihi sallallahu alaihi wasallam bi ittiba'i sunnatihi wa sunnati khulafa'i rasyidina ba'da amrihi bis sam'i wa ta'ati li wulatil amri umuman dalilun ala anna sunnatal khulafa'i rasyidina mutaba'atun kattiba'i sunnatihi. Nah, pengertian sunnah dalam bahasa Arab, sunnah maknanya adalah tariqah, jalan, atau sirat, perjalanan hidup, baik terpuji ataupun tercela. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggunakan makna ini dalam hadis man sanna fil islami sunatan hasanah. Jika lanjutannya hadis man sanna fil islami sunatan sayyi'ah. Maka sunnah kata Nabi atau Nabi gunakan bisa hasanah dan bisa sayyi'ah. Maka sunnah bisa hamidah, terpuji, dan bisa zamimah, tercela. Kemudian sunnah menurut ulama usul fikih, karena pembahasan kita adalah pembahasan usul fikih, maka sunnah menurut istilah para ulama usul fikih adalah segala sesuatu yang muncul dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa jadi hujjah, dan itu bukan Quran. Segala sesuatu yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bisa jadi hujjah, dan itu akan bukan Al-Quran. Itu disebut sunnah. Jika berdasarkan definisi tersebut, maka definisi tersebut mencakup sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan Nabi,
persetujuan Nabi, yaitu ada sahabat yang berbuat atau berucap dan Nabi tidak menyalahkannya. Tulisan-tulisan Nabi, kemudian isyarat Nabi, keinginan Nabi, dan apa yang Nabi tinggalkan. Maka apa yang Nabi tinggalkan adalah sunnah, bagaimana apa yang Nabi lakukan adalah sunnah. Bagaimana perkataan Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad, "Anma tarakahu sallallahu alaihi wasallam wa sunnah kama fa'alahu sallallahu alaihi wasallam wa sunnah." Di catatan kaki yang nomor 3, sebagian ulama memberikan tambahan termasuk dalam sunnah indal usuliyin adalah sunnah khulafaur rasyidin. Mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnati." Wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan hidayah. Atu alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian menggigitnya dengan gigi geraham. Artinya gigi yang paling belakang, artinya adalah gigitan yang paling tajam. Artinya godaan untuk meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu demikian kuat. Seandainya tidak dipegangi demikian erat dengan usaha maksimal yang bisa dilakukan oleh manusia, maka akan manusia tersebut akan terlepas dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Rajab dalam perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti sunnahnya dan mengikuti sunnah khulafaur rasyidin, setelah Nabi memerintahkan untuk benar dan taat terhadap penguasa secara umum adalah dalil bahasanya sunnah khulafaur rasyidin itu mutaba'ah dan diikuti sebagaimana kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian perkataan Ibnu Rajab di Jami'ul Ulum wal Hikam. Wala Allah pada sepuluh ba'dwa di ba'din, dan macam-macam ini boleh jadi sebagiannya tercakup dalam yang lain. Lihat catatan kaki nomor 4, yaitu fayadkhulu kullun minal kitabati wal isyarati wal hamli wa tarkib fil fi'li. Sebenarnya tulisan Nabi, isyarat Nabi, keinginan Nabi, dan apa yang Nabi tinggalkan itu tercakup dalam kata-kata perbuatan Nabi. Ketika kita katakan perbuatan Nabi, maka di antara perbuatan Nabi adalah menulis surat. Maka apa yang Nabi perintahkan untuk menulis surat, maka apa yang tertulis dalam surat termasuk perbuatan Nabi. Demikian juga isyarat, keinginan, demikian juga apa yang Nabi tinggalkan. Dan sunnah adalah hikmah. Jika disebutkan kata hikmah dalam Al-Quran bergandeng dengan kata Alkitab, maka al-hikmah di situ maknanya sunnah. Di sini dinyatakan di ijma'is salaf. Contohnya firman Allah, wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab dan menurunkan al-hikmah kepadamu. Ayat ini dalil bahasanya sunnah adalah wahyu, bagaimana Al-Quran adalah wahyu. Dan sunnah itu diturunkan bagaimana Al-Quran diturunkan. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata, maknanya wa anzalallahu alaikal kitaba wa anzala alaikal hikmah. Maka hikmah itu diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Al-Quran diturunkan. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam,
dan Allah ajarkan padamu sesuatu yang engkau tidak ketahui, karena fadlullah 'alaika 'azima, dan anugerah yang Allah berikan padamu adalah anugerah yang sangat besar. Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, dan aku dengar man arda min ahli ilmi, semua orang yang aku ridai dari para guruku, yaitu para ulama bil Quran, mengatakan hikmah dalam Al-Quran maknanya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana telah kita singgung berulang kali, bahasanya sunnah dalam Al-Quran boleh jadi bersanding dengan Alkitab dan boleh jadi tidak bersanding dengan Alkitab. Jika sunnah itu bersanding dengan Alkitab, maka maknanya adalah hikmah. Maka di sini dikatakan demikian ijma' salaf. Dan jika al-hikmah itu tanpa digandeng dengan Alkitab, maka maknanya adalah ilmu. Kemudian masalah kedua adalah aqsamus sunnati, macam-macam sunnah. Sunnah. المسألة الثانية أقسام السنة. للسنة عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة، وباعتبار ذاتها تنقسم السنة إلى قولية وفعلية وتقريرية، وما سوى ذلك يمكن إدراجه تحت هذه الأقسام. وباعتبار علاقتها بالقرآن الكريم تنقسم السنة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول السنة المؤكدة، وهي الموافقة للقرآن، الموافقة للقرآن من كل وجه، وذلك كوجوب الصلاة فإنه ثابت بالكتاب وبالسنة. القسم الثاني السنة المبنية المبينة أو المفسرة لما أجمل في القرآن، وهي ما عبر عنها الشافعي بقوله ومنه ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه، مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها. القسم الثالث السنة الاستقلالية أو الزائدة على ما في القرآن، وهي التي تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه، كأحكام الشفعة وميراث الجدة. وهذا القسم عبر عن الشافعي بقوله ومنه ما سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص حكم. وباعتبار وصولها إلينا وعدد نقلاتها ورواتها تنقسم السنة إلى متواتر وآحاد. Nah, sunnah bisa dibagi menjadi iddatut taqsimat, beberapa pembagian dengan sudut pandang yang berbeda. Maka dilihat dari isinya, maka sunnah terbagi menjadi kauliyah, fi'liyah, dan takfiriyah. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi. Wa masih wadzalika, adapun selain itu tadi ada isyarat, ada keinginan Nabi, maka yumkin idrajuhu, maka mungkin untuk dimasukkan menjadi bagian dari hadil aqsam, macam-macam tersebut, 3 macam tersebut. Tadi disampaikan misalnya kitabah, alham itu masuk dalam fi'li ya. Kemudian yang kedua, bi'tibar dengan melihat hubungan sunnah dengan Al-Quran, maka sunnah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah as-sunnah al-mu'akkidah. Hadis Nabi itu cuma mu'akkidah, menegaskan isi Al-Quran, yaitu hadis Nabi atau sunnah Nabi yang mencocoki Quran dari semua aspek. Contohnya adalah wajibnya salat. Al-Quran memerintahkan salat, Nabi juga memerintahkan salat. Fa'innahu, maka kewajiban salat ini adalah satu hal yang ada berdasarkan kitab dan sunnah. Kemudian yang kedua adalah as-sunnah al-mubayyinah, sunnah Nabi yang fungsinya menjelaskan, mufassirah,
menjelaskan apa yang global dalam Al-Quran. Inilah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diungkapkan oleh Syafi'i dengan perkataan beliau "Waminhu", dan di antara hadis Nabi atau sunnah Nabi atau di antara hukum Allah ma'akama fardahu fi kitabih adalah hukum yang Allah tetapkan kewajibannya dalam kitabnya. Wa bayyana kaifa huwa, dan Allah jelaskan bagaimana tata caranya ala lisan nabiyyi, dengan menggunakan lisan nabinya. Contohnya adalah jumlah salat. Demikian juga bilangan dalam masalah zakat, ini berapa persen, untuk siapa saja, waktiha, waktu salat. Salatnya telah Allah perintahkan dalam Al-Quran. Ada sholat zuhur 4 rakaat atau 4 rakaat, ini penjelasannya dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga waktu sholat zuhur atau dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah sunnah istiqlaliyah, sunnah Nabi yang berdiri sendiri, yaitu az-zaidah, yang memberi hukum tambahan, dari apa yang ada dalam Al-Quran, hukum tambahan yang tidak ada dalam Al-Quran. Ini maksud sunnah istiqlaliyah adalah sunnah yang takun mujibatan, yang menetapkan dihukmin satu hukum sakat Al-Quran, atau mewajibkan satu hukum yang Al-Quran itu diam, an ijabihi, tidak mewajibkannya, atau sunnah tersebut mengharamkan sesuatu yang Al-Quran itu diam, an tahrimihi, tidak mengharamkannya. Al-Quran tidak mengharamkan mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya. Sunnah mengharamkannya. Keakam syuf'ah, semacam hukum-hukum seputar syuf'ah. Pemilu berjeda, demikian juga jatah warisan bagi nenek. Wahadal qismu, dan sunnah jenis ini diungkapkan oleh Syafi'i dengan mengatakan waminhu, dan di antara hukum adalah apa yang sanna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mimma laysa fihi, yang tidak ada padanya nasu hukmin nas al-Quran. Syuf'ah adalah hukum berkaitan dengan ketika satu tanah itu dimiliki oleh dua orang berserikat tanpa tidak ditentukan sebelah manakah jatah masing-masing pihak, yang jelas tanah sekian ini milik dua orang, maka si A tidak boleh menjual bagiannya sampai mendapatkan persetujuan si B, apakah dia mau beli atau tidak. Jika A menjual tanpa bilang-bilang sama B, maka B punya hak yang disebut hak syuf'ah. Si B akan mendatangi si pembeli dan akan memulangkan uang pembeli karena dia ingin memiliki jatahnya A, maka dia akan tukar uang yang telah dikeluarkan oleh pembeli untuk beli tanah tersebut. Inilah hak yang disebut hak syuf'ah. Kemudian yang ketiga, wafik tiba, dan dengan melihat sampainya sunnah tersebut pada kita dan jumlah orang yang menukilkannya kepada kita dan jumlah perawinya, maka sunnah dibagi menjadi dua, ada mutawatir dan ada ahad. Dan permasalahan yang ketiga adalah sunnah hujjah atau sunnah. Apakah sunnah bisa jadi hujjah atau tidak? Sedikit. Al-mas'alatu tsalitsatu hujjiyatu sunnati
في هذه المسألة سنتعرض لبيان حجية السنة على وجه العموم، ثم بيان حجية السنة الاستقلالية، ثم حجية أفعاله صلى الله عليه وسلم، ثم حجية تقريره، ثم حجية تركه. فهذه أمور خمسة. أما الكلام على الخبر المتواتر وأخبار الآحاد فسيكون في المسألة الخامسة والسادسة إن شاء الله. أولا، حجية السنة عموما. أجمع المسلمون على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته. قال ابن تيمية: وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها، والأدلة على وجوب اتباع السنة كثيرة جدا. فمن القرآن الكريم الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ترتيب الوعيد على من يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نفي الخبر عن المؤمنين إذا صدر حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. الأمر برد على الرسول صلى الله عليه وسلم عند النزاع. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. جعل الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عند النزاع من موجبات الإيمان ولوازمه. قال تعالى: فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Nah, kehujahan sunnah. Dalam masalah ini kita akan menyinggung penjelasan tentang kehujahan sunnah secara umum. Kemudian penjelasan kehujahan sunnah istiqlaliyah, itu sunnah yang memberikan tambahan hukum. Kemudian kehujahan perbuatan Nabi, kemudian kehujahan persetujuan Nabi, kemudian hujah tentang apa yang Nabi tinggalkan. Maka ada 5 hal. Adapun pembicaraan tentang hadis mutawatir dan ahad, maka nanti akan dibahas di poin kelima dan ke-6 insyaallah. Yang pertama, kehujahan sunnah secara umum. Kaum muslimin sepakat wajibnya taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa luzum, dan wajibnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan komitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hadis sunnah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sahabat jika jelas sahihnya, maka kaum muslimin seluruhnya sepakat adanya kewajiban untuk mengikutinya. Dan dalil tentang wajibnya mengikuti sunnah sangat banyak sekali. Dalam Al-Quran terdapat perintah untuk mentaati Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul atii'ullah wa rasul. Katakanlah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Fa in tawallaw, jika mereka berpaling tidak mau taat sama sekali, fa innahu la yuhibbul kafirin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mencintai orang-orang kafir. Artinya orang yang tidak taat kepada Rasul sama sekali, maka mereka adalah orang kafir. Mereka adalah orang kafir. Ini yang disebut dengan kufur iqab.
tidak mau melakukan ketaatan seluruhnya, padahal dia mampu. Dia tidak memiliki ketaatan sedikit pun, padahal dia mampu. Dia meninggalkan semua ketaatan kepada Allah dan Rasul, padahal dia mampu. Maka ini adalah kafir. Dengan ijma' sunnah, bagaimana dikatakan oleh Syafi'i dan yang lainnya. Namun kita katakan jika mampu, jika dia tidak mampu maka lain masalah. Seorang yang baru mengucapkan syahadat belum berbuat apa-apa mati, maka dia tidak mampu, maka tidak tercakup dalam apa yang tadi kita sampaikan. Adapun orang yang berpaling dari sebagian ketaatan, nah ini yang berpaling yang tidak kafir, berpaling dari sebagian ketaatan, kecuali jika sebagian tersebut adalah sholat 5 waktu, maka ulama berselisih pendapat. Adapun jika sebagian amal ketaatan yang tidak orang tersebut berpaling darinya adalah selain 5 waktu, selain 5 waktu, dan ini cuma sebagian bukan keseluruhan, maka ini adalah berpaling dari ketaatan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Maka dalil bahasanya orang yang tidak taat kepada Rasul itu kafir, dan firman Allah Subhanahu wa taala di sini, fa in tawallaw fa inna Allaha yuhibbul kafirin. Maka jika mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu berpaling secara keseluruhan, meninggalkan amal ketaatan kepada Allah dan Rasulnya secara total, maksudnya mereka orang yang kafir, maka Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Kemudian tertibul wa'id ala man yukhalifu amran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat ancaman, dikaitkannya ancaman terhadap orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faliyahdzar maka adalah takut orang-orang yang menyelisihi ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnah, mereka akan tertimpa fitnah. Mereka akan tertimpa fitnah. Fitnah di sini kata Imam Ahmad asyirk. Maka Imam Ahmad menafsirkan fitnah di sini dengan fitnah yang paling besar yang akan terjadi, yang akan dialami oleh orang-orang yang menyelisih ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada orang yang datang kepadanya ketetapan Nabi, maka dia menolaknya, maka terjerumuslah dia ke dalam kesyirikan dengan menolak ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Imam Ahmad menafsirkan fitnah dengan bahayanya yang paling besar, dengan bentuk fitnah yang paling besar. Karena tidaklah dilakukan bahwasanya fitnah dalam ayat ini bisa maknanya adalah maksiat. Orang yang menyelisihi ketetapan Nabi maka bisa terjerumus dalam maksiat, bisa terjerumus dalam kefasikan, maksiat yang statusnya kefasikan, yaitu dosa besar. Bisa juga maksiat, fitnah di sini maknanya adalah bid'ah. Jadi maknanya adalah syirkun atau kufur asghar. Bisa maknanya adalah kufur asghar. Imam Ahmad mengatakan ada dari fitnah. Apakah kalian tahu apa itu maksud fitnah dalam ayat ini? Ya, Imam Ahmad mengatakan dia syirku, itu syirik. Maksudnya adalah di sini Imam Ahmad menafsirkan fitnah dengan bentuk fitnah yang paling parah. Yusibuhum adzabun alim, atau mereka mendapatkan siksaan yang pedih di dunia. Siksaan pedih di dunia. Karena mereka menyelisih ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjerumus dalam maksiat, maka maksudnya itu menyebabkan hukum potong tangan atau yang lainnya, atau maksiat
maksiatnya fitnah berupa bid'ah dan kemudian penguasa menetapkan hukuman untuk orang ini, jadi dimaksud adabun alim di sini itu adabun alim di dunia. Demikian penafsiran Ibnu Katsir di tafsirnya. Adabun alim di sini adalah adabun alim di dunia. Kemudian Allah dalam Al-Quran nafil khiyar terdapat peniadaan hak pilih dari orang-orang yang beriman jika telah muncul ketetapan dari hukum dari Rasulullah SAW. Maka tidak pantas, yaitu tidak boleh bagi orang yang beriman laki-laki ataupun perempuan jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara ayakun adalah khiyar. Artinya mereka memiliki hak pilih yang lain min amrihim berkaitan dengan urusan mereka. Maka jika itu adalah maka jika sudah ada ketetapan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada pilihan lain kecuali taat. Oleh karena itu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bari'ah, di mana Bari'ah ini ingin berpisah dengan suaminya Mughis, akhirnya Mughis ini pun memelas dan berharap cintanya Bari'ah. Bari'ah adalah budak perempuan, dan ketika dia menjadi budak, dia sudah menikah dengan seorang laki-laki sesama budak namanya Mughis. Setelah itu Bari'ah ini dipilih oleh Aisyah dan dimerdekakan. Dan jika seorang budak perempuan itu merdeka, sedangkan suaminya itu masih budak, maka budak perempuan ini punya dua pilihan. Jika dia mau, maka dia bisa tetap menjadi suami istri dari suaminya yang masih budak. Dan jika dia mau, dia boleh bebas dan cari suami yang baru. Maka setelah Bari'ah ini dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka dia rasa-rasa ingin merdeka saja, ingin berpisah dari suaminya. Maka ketika suaminya mengetahui hal ini, maka dia pun suaminya Mughis ini karena demikian cintanya kepada Bari'ah, maka dia memilih cintanya Bari'ah. Maka Mughis ini mengikuti kemana Bari'ah pergi. Kemana Bari'ah pergi, maka diikuti dari belakang sambil berlinangan air mata, mengharapkan agar Bari'ah merasa kasihan, agar berharap supaya Bari'ah demikian melas kemana-mana kok diikuti sambil nangis terus, sampai tidak tahu matanya kayak apa itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu ketika Bari'ah lewat di depan Nabi, dan di situ ada Abu Bakar, dan di belakangnya ada Mughis yang berlinangan air mata berjalan di belakangnya Bari'ah mengikuti istrinya yang ingin minta cerai. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, lihatlah betapa cintanya Mughis kepada Bari'ah dan betapa bencinya Bari'ah terhadap Mughis. Hanya datanglah Nabi karena merasa kasihan dengan Mughis, datanglah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menemui Bari'ah dan mengatakan kepada Bari'ah, Nabi katakan kepada Bari'ah, apa tidak sebaiknya engkau tetap bersama suamimu? Maka Bari'ah cerdas. Bari'ah seorang perempuan yang cerdas meskipun dia budak, ya.
Kemudian cerdas, dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ta'muruni am tashfa'? Ya Rasulullah, apakah kau perintahkan aku untuk tetap bersama murid ataukah sekedar syafaat? Apakah yang kau katakan ini sekedar syafaat? Syafaat ya, supaya ada syafaat kepadaku untuk murid. Ini contoh bentuk syafaat. Apakah kau perintahkan aku ataukah tashfa' untuk memberi syafaat? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan berasfa', aku cuma memberi syafaat. Maka Rasul mengatakan jika laisa li hajatun laisa li hajatun lahu atau ilaihi. Jika demikian dari syafaat, maka aku tidak butuh dengan dia. Aku ingin cari yang baru. Maka lihat, Barirah mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik Nabi, ini perintah atau syafaat atau bukan perintah? Kenapa? Kalau jika ini perintah, maka dari mukminin wal mukminatin inna qadallahu rasul amran ayakuna lahum khiyaratu min amrihim. Kalau itu perintah, maka tidak ada pilihan yang lain. Jika itu perintah, maka tidak ada pilihan lain kecuali taat dan diyakini bahwa di sana ada berkah. Kemudian terdapat perintah untuk kembali kepada Rasul ketika terjadi perselisihan. Fa'intan tak bersyai. Kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul, yaitu dengan kepada diri Rasul ketika masih hidup, dan pada sunnah setelah beliau wafat. Dan di sini ada nakirah didahului syarat, insaran, syai'in, nakirah. Dan nakirah fi siyaqi syarti tufidul umum. Jadi nakirah dalam kalimat syarat maka berikan makna umum. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya ketika seorang itu ketika kalian berselisih baik dalam masalah yang kecil, agak besar ataupun masalah besar seluruhnya. Dan hadis ini atau ayat ini adalah di antara ulama untuk menetapkan hujjatul ijma'. Ijma' adalah hujjah. Mereka mengatakan jika berselisih, jika kaum muslimin berselisih diperintahkan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Maka mafhum mukhalafannya jika tidak berselisih yaitu ijma', ya, maka tidak ada kewajiban untuk mencocokkan kepada Quran dan Sunnah. Jika memang jelas-jelas ijma', maka berarti tinggal dilaksanakan. Maka mafhum mukhalafah dari ayat ini adalah dalil hujjatul ijma'. Kemudian ja'lu raddi Allah Subhanahu dalam Al-Quran ditetapkanlah, dijadikanlah kembali kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Indonesia ketika terjadi perselisihan ada di antara konsekuensi iman dan konsekuensi iman. Allah mengatakan, maka jika kalian berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Iya.
ومثله معه لا يشك رجل شبعان على حقيقته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وهذا بعض النصوص هذه بعض النصوص الدالة على وجوبية السنة وبذلك يعلم أن الاحتجاج بالسنة أصل ثابت من أصول هذا الدين وقاعدة ضرورية من قواعده. قال الإمام الشافعي لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسيره وحكمه، لأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنما سواهما تبع لهما وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرقة تعطف قوله إن شاء الله تعالى. Dan dalam sunnah adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban kalian untuk memegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin. Apa beda mahdiyyin dengan rasyidin? Bagaimana apa beda hidayah dengan rasyad? Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab di Jami' Ulum al-Hikam, bahasanya hidayah adalah petunjuk berkaitan dengan ilmu, dan rasyid atau rasyad adalah hidayah petunjuk berkaitan dengan amal. Maka mahdiin artinya orang-orang yang memiliki ilmu yang benar, dan rasyidin artinya adalah orang yang beramal dengan ilmu yang benar. Maka para pengganti Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ilmu yang benar karena mereka belajar langsung dengan Nabi SAW, dan mereka adalah rasyid, itu mereka adalah orang-orang yang beramal yang benar, mengamalkan ilmu yang benar. Dan orang yang paling benar dengan gelar ini adalah 4 khalifah setelah Rasulullah SAW. Tamassaku biha. Kalimat ini lebih mendalam daripada istamsakuha. Tamassaku biha menunjukkan artinya adalah berpegang teguh yang kencang, yang sungguh-sungguh. Dan Nabi tegaskan lagi, wa'afu 'alaiha binawajib. Dan gigitlah sunnah dengan gigi gerak. Gigi yang paling belakang itu adalah ikatan yang paling kencang. Ini mengisyaratkan bahwasanya godaan untuk menarik orang dari sunnah itu demikian kuat sehingga seorang itu tidak akan selamat dari godaan ini kecuali jika dia kencang demikian sungguh-sungguh, tamasuk, dan diikat kencang-kencang sampai dengan gigi gerahnya.
tidak cukup dengan gigi seri semata, namun gigi belakang. Dan di sini Nabi mengatakan adu alaiha, Nabi tidak mengatakan adu alaihina. Padahal Nabi SAW menyebutkan dua sunnah, sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Maka ini menunjukkan bahwa sunnah khulafaur rasyidin itu tidak menyelisihi sunnah Nabi SAW. Maka sunnah khulafaur rasyidin adalah bagaimana sahabat memahami dan mengamalkan sunnah Nabi. Maka dia adalah bagian dari sunnah Nabi. Soalnya tidak akan sempurna dalam memahami sunnah Nabi dan dalam mengamalkan sunnah Nabi kecuali jika dia memperhatikan bagaimana pemahaman dan praktek sahabat. Dan Nabi SAW mengatakan da'uni ma taraktukum, biarkanlah apa yang aku biarkan, janganlah kalian tanyakan hal-hal yang tidak jelas dan hukumnya. Fa'inna ma'ala kamakan kublaku, karena sebenarnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Faidan ahitukum an-syai', maka jika aku melarang kalian melakukan sesuatu maka jauhilah. Waidan amartukum bi-syai', dan jika aku perintahkan kalian melakukan sesuatu fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semaksimal kemampuan kalian yang mampu kalian kerjakan. Maka berkaitan dengan perintah, maka Nabi SAW mengkaitkannya dengan kemampuan, berbeda dengan larangan. Maka dari hadis ini banyak ulama mengatakan bahwasanya menjauhi larangan itu lebih penting daripada mengerjakan perintah. Karena untuk larangan itu tidak dikaitkan dengan kemampuan. Sedangkan berbeda dengan perintah, Nabi kaitkan dengan kemampuan. Maka banyak ulama menyimpulkan dari hadis ini bahwasanya menjauhi larangan itu lebih penting, lebih didahulukan daripada mengerjakan perintah. Dan pendapat banyak ulama ini diselisih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian juga muridnya Ibnu Qayyim di Al-Fawaid, di mana beliau berdua berpendapat bahwasanya perhatian syariat terhadap perintah mura'at syar'i bil awamir itu aksar min mura'at syar'i bin nawahi. Jadi perhatian syariat terhadap perintah itu lebih daripada perhatian syariat berkaitan dengan larangan. Dan beliau Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim membawakan berbagai alasan untuk mendukung pendapat mereka berdua. Namun ringkasnya wal ilmu indallah, yang benar adalah pendapat katsir min ulama yang mengatakan bahwasanya menjauhi larangan itu lebih penting, perhatian terhadap berkaitan dengan menjauhi larangan itu lebih penting daripada melaksanakan mereka. Demikian pula sabda Nabi SAW, ala ini utitul kitab wa mithlahu ma'an. Ingatlah bahwasanya aku diberi Alkitab, diberi Al-Quran, dan semisal Al-Quran bersama Al-Quran. Dan telah kita sampaikan berulang kali, bahwasanya yang dimaksud Islam ma'anmu adalah sunnah. Dan Nabi mengatakan sunnah itu semisal Al-Quran, yaitu dalam hujjah, sama-sama hujjah. Al-Quran adalah hujjah, bagaimana, dan sunnah adalah hujjah, bagaimana Al-Quran adalah hujjah. Dan yang kedua adalah sama-sama wahyu. Al-Quran adalah wahyu, sunnah adalah wahyu, bagaimana Al-Quran adalah wahyu. La yushiku, maka tidak lama akan dijumpai rajulun syafa'an. Maka ini Nabi memberitakan tentang baik.
Maka di sini termasuk dalail nubuwah, bukti kenabian. Karena ternyata apa yang Nabi beritakan terjadi sebagaimana yang Nabi beritakan. Rajulun syaba'an ala arikati. Arikah adalah dipan yang mewah. Ada seorang yang dalam keadaan demikian kenyang, dia bertelekan, dia bersandaran, bersantai di atas dipan yang sangat mewah. Kalimat ini syafa'an ala arikati ini menunjukkan bahwa dia bukanlah talibul ilmi. Dia adalah seorang yang malas dalam menuntut ilmu. Karena tidak demikianlah sifat penuntut ilmu. Bisa mewah-mewah dalam perabot, bisa sampai syafa'an, sampai kekenyangan. Maka kata-kata syafa'an ala arikati ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang malas dalam menuntut ilmu. Dan dia mengatakan, aku biasa Al-Quran dan aku lihat sepekan dengan Quran ini. Maka apa yang kalian jumpai dalam Al-Quran ini hukumnya halal, maka halalkanlah. Dan apa yang kalian jumpai hukumnya haram, maka haramkanlah. Dia tidak mau menerima sunnah sebagai hujjah. Orang ini tidak mau menerima sunnah sebagai hujjah. Dan benar apa yang diberitakan, munculnya orang semacam itu yang menolak untuk mengambil sunnah sebagai hujjah. Dan Nabi SAW mengatakan, ingatlah bahasanya apa yang diharamkan oleh Rasulullah itu sebagaimana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah Ibnu Majah. Ini sebagian dalil yang menunjukkan kehujahan sunnah. Maka dengan keterangan di atas ulang diketahui bahasanya berusaha dengan sunnah adalah aslul sabitun, dan satu prinsip yang benar-benar kokoh di antara prinsip-prinsip atau landasan-landasan agama ini, dan satu kaidah penting dari berbagai kaidah agama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, aku tidaklah pernah mendengar seorang pun yang dianggap sebagai ulama oleh banyak orang atau menganggap dirinya sebagai ulama yukhalifu menyelisihi bahwasanya kewajiban Allah Azza wa Jalla, bahwasanya kewajiban yang Allah wajibkan adalah mengikuti perintah Rasulullah SAW dan pasrah terhadap hukum Nabi. Karena Allah Azza wa Jalla tidaklah menjadikan bagi seorang peserta Nabi kecuali kewajiban untuk mengikuti Nabi. Dan sesungguhnya layal dan qaulun fi kulli halin, bahasa ucapan seseorang itu bukanlah layal dan tidaklah harus ditaati, tidaklah harus diterima apapun kondisinya, kecuali jika pendapat tersebut berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Adapun selain Quran dan Sunnah, maka itu adalah tabu'un lahuma, mengikuti Quran dan Sunnah. Jika sesuai dengan Quran dan Sunnah maka bisa diterima, dan jika tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah maka ditolak. Wa ana fardullah alaina, dan sesungguhnya Allah mewajibkan kita dan orang-orang setelah kita dan orang-orang sebelum kita untuk menerima hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahidun la yaftarid. Tidak ada seorang pun yang berselisih bahasanya jadi satu kewajiban dan kewajiban adalah menerima hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali satu firqah, yaitu firqah Ihya Sunnah. Yang akan aku gambarkan, akan aku jelaskan pendapat kelompok tersebut insyaallah ta'ala. Bagaimana telah kita sampaikan di pertemuan yang lewat, bahasanya Ihya Sunnah secara total atau sebagian tidak ada di mazhab Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i telah memberikan bantahan yang tidak lagi bisa ditambahi, yang tidak lagi bisa ditambahi berkaitan untuk membantah firqah Allah dari Sunnah dari sebagiannya ataupun seluruhnya. Kemudian yang kedua adalah hujjah sunnah istiqlaliyah. Dan sunnah istiqlaliyah adalah sunnah yang memberikan tambahan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran, itu bisa jadi hujjah. Dan perlu diketahui bahasanya sebagian orang yang ingkar sunnah modelnya adalah ingkar sunnah istiqlaliyah. Kalau
sunnah secara umum dia terima, namun sunnah istiqlaliyah dia tidak menerima. Ini hanya orang yang punya paham semacam ini. Di tempat kita persis, persis itu pemahamannya usulnya adalah tidak menerima sunnah istiqlaliyah. Yang penting kita ketahui apa hujjah, bahasanya sunnah istiqlaliyah adalah hujjah. Amin. Yudlikut ta'asih Salaf sepakat bahasanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajib diikuti secara mutlak. Tidak ada beda dalam masalah tersebut. Dalam 3 jenis sunnah yang tadi kita singgung, yaitu sunnah muwafiqah, sunnah yang sejalan dengan Al-Quran atau yang menjelaskan Al-Quran, ataukah sunnah yang menambahi hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Semuanya menurut salaf wajib diikuti. Dalilnya adalah berbagai dalil yang telah lewat yang menunjukkan bahasanya sunnah adalah hujjah, dan dalil-dalil tersebut bersifat umum dan mutlak. Termasuk diantaranya adalah sunnah zaidah. Ibn Abdul Bar Al-Maliki mengatakan, faqad amara Allah dan Allah Jalla wa Azza memerintahkan untuk mentaati Rasul dan mengikuti Rasul dengan perintah mutlak dan global. Allah tidak mensyaratnya dengan satu syarat, membatasnya dengan satu syarat.
Sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Al-Quran, dan Allah tidak mengatakan untuk mengikuti sunnah wafaqah kitabillah yang sesuai dengan Al-Quran. Sebagaimana dikatakan oleh Ba'du al-Zair, sebagian orang sesat hatinya. Maka kata Ibn Abdul Bar, orang yang menolak untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kalau sunnah adalah orang yang sesat, orang yang memiliki kesesatan dalam hatinya. Kata Abdurrahman bin Mahdi dan mengatakan di sana juga wal khawarij, ya, orang-orang sini dan orang-orang khawarij lah yang membuat dalil hadis-hadis tersebut, yaitu hadis yang diriwayatkan atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Nabi mengatakan ma'ataf mani, jika datang kepada kalian hadis dariku, maka timbanglah hadis tersebut dengan Al-Quran. Jika isinya kok sesuai dengan Al-Quran, maka berarti aku mengatakannya. Dan jika isinya menyelisih Al-Quran, maka berarti aku tidak mengatakannya. Karena aku hanyalah orang yang mencocoki Al-Quran, dan dengannya Allah memberi hidayah kepada. Di masa silam, orang yang punya usul dan sunnah zaidah itu bukan hujah adalah khawarij. Karena itu khawarij itu membolehkan karena itu khawarij membolehkan mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya, tidak melarangnya. Alasan mereka karena ini tidak ada dalam Quran, itu cuma ada dalam hadis. Nah, kata Ibn Abdul Bar, wahadil alfa dalam lafaz ini tidaklah sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut para ahli ilmi, para ulama yang memiliki kemampuan untuk membedakan sahih naqli, riwayat yang sahih min sahihih dan riwayat yang cacat. Waqad arada hadzal haditsa, dan kaum min ahli ilmi, sejumlah ulama telah membantah hadis ini dengan mengatakan, namun na'rifu hadzal haditsa, kami telah menimbang hadis ini dengan Al-Quran. Nah, hadisnya mengatakan kalau hadis itu ditimbang dengan Al-Quran, maka hadis ini pun kami timbang dengan Al-Quran sebagai bentuk melaksanakan isi hadis. Hadisnya mengatakan suruh menimbang hadis dengan Al-Quran, maka berarti kita timbang hadis tersebut dengan Al-Quran. Qabla kulli syai', sebelum yang lainnya. Wa nahtamidu ala dzalik, dan kita berpegangan dengan hal tersebut. Mereka para ulama tersebut mengatakan falamma aradnahu, maka setelah kami timbang hadis di atas dengan Al-Quran, ternyata kami jumpai hadis tersebut melalui Al-Quran. Li'anna lam najid fi kitabillah, karena kami tidaklah jumpai dalam Al-Quran satu ayat yang menyatakan bahasanya layubat tidaklah diterima hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali hadis yang menjadi Al-Quran. Bahkan yang kami jumpai dalam Al-Quran ayat yang yutliqu ta'asibihi, memerintahkan untuk meneladani Nabi secara mutlak, dan memerintahkan untuk mentaati Nabi secara mutlak, dan mengingatkan untuk tidak menyelisih ketetapan Nabi jumlatan secara global ala kulli halin, apapun keadaannya. Kutipan dari Jami' Bayan Ilmi wa Fadlihi dan Ibn Bar. Dan kalimat yang semisal ini pernah juga saya baca di Irsadul Fuhul, usul fikihnya, buku usul fikihnya Syaukani. Kemungkinan Syaukani mengutip dari Ibn Bar, sama persis. Waqad arada hadzal hadis qaumun ahli ilmi dan seterusnya. Maka ringkasnya hadis di atas, hadis yang jadi hujah khawarij untuk tidak menerima sunnah zaidah ma'atam ma'ani fa'alidu ala kitabillah adalah hadis maudhu, hadis palsu. Bahkan dikatakan oleh Syaukani di Irsadul Fuhul. Berkata Ibnu Qayyim setelah menyebutkan 3 macam sunnah bersama Al-Quran, 3 macam sunnah berkaitan dengan Quran. Salah satunya adalah sunnah yang menambahi hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Setelah coba 3 jenis sunnah tersebut, dia mengatakan, maka sunnah yang
berisi tambahan terhadap Al-Quran, maka itu adalah tasyri' mubtada'un, satu hukum yang pertama kali datang diawali dari Nabi SAW yang wajib untuk ditaati dan tidak boleh, tidak halal mendurhakainya. Nah, sikap kita ini yang mengatakan bahwa sunnah zaidah itu wajib ditaati dan tidak boleh diselisihi, ini bukanlah maknanya mendahulukan sunnah daripada Al-Quran. Bagi orang beralasan demikian. Jika sunnah, jika Al-Quran mengatakan bahasanya yang diharamkan adalah demikian, kok kemudian hadis mengatakan ini juga diharamkan, maka ini nambah hukum Quran. Maka kita lebih mengutamakan Quran daripada hadis. Dan kita pegangi Quran. Quran mengatakan bahasanya makanan yang haram cuma 4. Quran mengatakan binatang yang bertaring itu haram, anjing itu haram. Maka ini hukum yang menambahi Quran. Maka kita utamakan Quran daripada sunnah, kita utamakan Quran daripada hadis. Maka menurut kami daging anjing itu boleh dimakan, tidak termasuk hal yang haram. Alasan mereka makin ada bentuk memuliakan Quran. Maka kata Ibnu Qayyim, kita terima hadis zaidah ini bukanlah mengutamakan hadis daripada Al-Quran. Bahkan ini adalah imtisal, mentaati apa yang Allah perintahkan. Min ta'ati rasulihi, di mana Allah memerintahkan kita untuk mentaati Rasulnya. Dan kata Ibnu Qayyim, seandainya Rasulullah SAW tidak ditaati dalam sunnah semacam ini, jenis yang ketiga ini, maka tidak ada makna bagi ketaatan terhadap Rasul. Maka kalimat wajib taat pada Rasul itu tidak ada maknanya. Karena apa? Karena sahabat berarti hilanglah, gugurlah ketaatan yang khusus terhadap Rasul. Dan tentunya jika tidak ada kewajiban untuk mentaati Rasul kecuali yang sesuai dengan Quran, dan tidak ada kewajiban Rasul dalam hukum Nabi yang menambahi Al-Quran, maka lam yakun lahu ta'atul khassa. Maka tidak ada ketaatan khusus terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lebih yang menjadi kekhususan Nabi. Padahal Allah mengatakan, mengisyaratkan ada ketaatan khusus bagi Nabi. Yaitu Allah katakan, siapa yang mentaati Rasul, maka dia pasti taat kepada Allah. Maka berarti ada satu taat yang khusus bagi Nabi. Seandainya tidak ada ketaatan dalam sunnah zaidah, maka tidak ada ketaatan khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mungkin ahad min ahli ilmi, dan bagaimana mungkin seorang yang berilmu tidak menerima hadis yang berisi tambahan terhadap Al-Quran? Maka konsekuensinya berarti tidak mau menerima hadis yang mengharamkan mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya, baik dari pihak bapak ataupun dari pihak ibu, menikahi sekaligus perempuan dan bibinya. Konsekuensinya berarti tidak diterima hadis ini. Berarti boleh. Dan konsekuensinya berarti tidak menerima hadis at-tahrim bi-radha'ah. Pemahraman disebabkan persusuan. Likulli ma yahrum minan nasab. Maka haram karena persusuan, semua yang haram karena nasab. Kenapa? Karena dalam Quran cuma disebutkan 2 saja. Persusuan itu bisa jadi mahram cuma 2, ibu sama saudara perempuan susu. Yang lain enggak. Padahal Nabi mengatakan haram karena persusuan, apa yang haram karena nasab. Dan karena nasab ada 7. Ada keponakan, ada bibi. Maka Nabi mengatakan bahasanya adik ibu susu itu mahram bagi anak susu. Dan seterusnya. Sebagaimana 7 wanita yang mahram karena nasab. Kalau di Quran cuma 2, yaitu ibu susu sama saudara susu. Berarti tambahan yang 5 itu tidak diterima. Ada bibi susu itu haram di ini, kemudian ada keponakan susu, seterusnya, maka itu tidak diterima.
bagi orang yang tidak mau menerima sunnah zaidah. Maka jelaslah maka dikatakan adalah ijma, bahwasanya seluruh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk sunnah zaidah menurut salaf itu wajib ditaati dan wajib diikuti. Maka tidak orang itu mau membantah orang yang menghalalkan anjing, ya, yang mengatakan boleh makan anjing semacam MTA, Majelis Al-Quran atau Bansis, Bangil, maka ini pemahaman ini ada dasarnya, ada asalnya. Asalnya apa? Tidak menerima sunnah zaidah. Maka ngomong panjang lebar tentang haramnya anjing itu tidak ada manfaatnya jika dasarnya sudah beda. Yang sini mengatakan sunnah zaidah itu makbulah, kalau mengatakan sunnah zaidah baru makbulah. Kenapa kalau ketemu? Kalau membantah, tegakkan dulu caranya, Pak. Tegakkan dulu asal. Kalian punya pemahaman bahwa anjing itu boleh dimakan karena kalian punya kaidah sunnah zaidah belum makbulah. Jadi adalah sesuatu yang tidak benar, makanya ada sebuah kesesatan. Dalilnya demikian dan demikian. Jika ini sudah diterima, baru kita bahas. Baru kita bahas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang binatang yang bertaring, termasuk diantaranya adalah anjing. Nah, ini baru manfaat. Tapi kalau dasarnya sudah beda, ya nggak bakalan ketemu. Kan cuma orang itu asal ngomong, nggak bakalan ketemu. Kenapa? Karena jalannya sudah lain. Ini jalan ke selatan, ini jalan ke utara. Nggak bakalan ketemu. Nah, maka kalau mau bantah, maka yang dibantah adalah asalnya. Maksudnya asalnya adalah asal yang fasid. Landasan berfikirnya, landasan beragama adalah landasan yang fasid. Makanya ada sunnatul khawarij, bahkan jalan silhok. Ini dulu baru didudukan, baru setelah itu kita bahas hukum anjing. Kan ini menjadi landasan. Ini jadi paradigma berpikir atau cara pola berpikirnya atau paradigmanya. Nah, ini kan Rasulullah SAW